Dari Gunung Sinai, bangsa Israel memulai perjalanan mereka menyusuri sisi timur Gunung Sinai. Menuju ke utara, mereka lalu berbelok ke barat memasuki Wadi Araba, hamparan tanah luas bagian dari celah Afrosuria besar. Sebelum mencapai ujung selatan Laut Mati, mereka berbelok lagi ke arah barat. Di sini mereka menetap tepat sebelum kaki bukit yang menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Disinilah mereka berada di Kadesh Barnea. Dan kita berada di sini di Kadesh Barnea, tempat Musa memukul bukit batu pada awal pengembaraan 40 tahun. Dan kemudian lagi di akhir 40 tahun itu. Perbedaannya adalah dia melakukannya sesuai perintah Tuhan pada awal 40 tahun itu. Dan di akhir 40 tahun itu, setelah merasa sangat kesal dan juga merasa terancam, bahkan menghadapi pemberontakan dan semua itu, dia dengan marah memukul batu itu 2 kali. Dan tentu saja batu itu adalah simbol dari Kristus. Dan ini bukanlah simbolisme yang seharusnya berlaku di sana. Jadi akibatnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Di sini Anda melihat batu besar yang diletakkan di saluran air utama saat mengalir turun dari gunung. Dan ini membuat airnya, bisa kita katakan, air itu memancar ke udara, lalu jatuh, beberapa kaki jauhnya di sini, dan secara perlahan mengikis area yang cukup luas pada permukaan batu itu. Dan dari lubang-lubang di batu inilah mereka bisa mengambil air, dan tentu saja saat air mengalir turun dari area ini, air itu mengalir melewati area di sini. Tentu saja, terus keluar ke lembah yang luas di sini. Itu adalah tempat tinggal bangsa Israel yang mereka tempati 2 kali selama masa pengembaraan mereka di padang gurun. Dan tentu saja untuk jangka waktu yang tidak diketahui pada awal pengembaraan mereka. Saat berkemah di sinilah mereka mengutus para pengintai. Dan akibat laporan dari 10 pengintai ini, mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa merebut tanah itu. Dan mereka memberontak melawan Musa. Lalu saat Tuhan berfirman bahwa karena kurangnya kepercayaan mereka kepadanya setelah semua yang dia lakukan, bahwa mereka semua akan mati di padang gurun, setidaknya kaum pria dewasa. Jadi setelah ini mereka memutuskan bahwa mereka akan menyerang musuh. Dan tentu saja mereka melancarkan serangan ke daerah yang lebih tinggi dan akhirnya dikalahkan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, mereka bukan tandingan bagi orang-orang ini. Dan orang-orang itu telah, katakanlah, diperingatkan oleh para imam mereka dan oleh fakta bahwa Tuhan telah membelah air laut. Maka mereka diperintahkan untuk bertarung layaknya pria sejati. Dengan kata lain, mereka harus mengerahkan segala kemampuan mereka ke dalam pertempuran. Dan hasilnya adalah tanpa bantuan Tuhan, mereka tidak berakhir dengan baik dalam situasi tersebut. Dan inilah lubang-lubang yang telah terkikis oleh aliran air. Oke, sekarang kita lihat lagi situasi di sini sejenak, dan ini sangat mirip dengan tempat di mana air dalam jumlah yang sangat besar memancar atau muncul ke permukaan dari lapisan bawah tanah. Dan di bagian atas batu ini ada bagian yang terlihat sangat mirip dengan tempat lumut menempel dan mendapatkan nutrisi dari mineral batu kapur. Dan kemudian saat air berhenti mengalir, tentu saja lumut-lumut itu mati. Lubang-lubang pada batu ini akibat air yang menghantam batu besar ini yang tampaknya sengaja diletakkan di sini untuk bertindak sebagai penahan air ini dan untuk
memperlambat aliran ke bawah agar air lebih mudah diakses dan tidak berbahaya bagi orang-orang di bawah. Oke, bukti erosi yang sangat luar biasa. Saya belum pernah melihat yang seperti ini, kecuali di sepanjang garis pantai yang sangat ganas, Anda tahu, di pulau-pulau, pulau berbatu, dan pantai berbatu. Saya rasa ini adalah tempat yang cukup menarik ya, seperti itu sih. Di sebelah kiri bawah ini, kamu bisa melihat ada sesuatu yang ukurannya kecil sekali. Sangat kecil. Area yang hancur akibat gempa di mana kami menemukan indikasi bahwa emas dan benda lainnya terkubur di kedalaman 12 meter. Apa Anda menemukan sesuatu? Ya, kami menemukannya. Di area yang Anda lihat sekarang terdapat ratusan makam. Kami menggali satu dan ada banyak orang di satu makam itu dan saya rasa kemungkinan semua lubang itu adalah lubang pemakaman massal. Alkitab mengatakan bahwa 14.000 orang mati di sini. Selain Korah, Datan, dan Abiram. Benda ini sangat tajam, jadi Anda jangan sampai terpeleset. Sekarang mari kita lihat, mari berjalan lewat sini dan akan saya tunjukkan di mana saya menemukan lesung itu tadi. Oke, baik. Benda-benda itu cenderung hanyut menumpuk seperti ini dan tersangkut di bawah batu besar. Iya, benar. Pokoknya, Apa itu? nah ini adalah jenis benda yang akan membuat mereka tersangkut. Lihat ini. Biar saya... Tidak. Sepertinya bukan. Saya akan mengorek di area itu sedikit pelan-pelan saja, karena jika ada pecahan tembikar atau apapun, Anda akan merusaknya jika menggali terlalu dalam. Angin yang kencang. Ya, Nah, bagaimana Anda mengatakannya? Angin yang kencang, daun. benar-benar kencang. Ya ampun, luar biasa. Saya tidak percaya ini. Saya tidak pernah lihat ini. Itu sangat mencengangkan. Biasanya benda itu sedikit retak atau mereka tidak akan meninggalkannya. Oh, wah. Mungkin akan sangat buruk jika benda ini sedikit hancur berkeping-keping. Kau mau membersihkan tanah dari benda itu? Ya, tentu silakan. Lihat itu. Disinilah mereka memeras daging dari biji zaitun, tepat di situ. Benarkah? Ya, ini persis seperti yang kutemukan sebelumnya. Kecuali yang itu sudah pecah. Ya, yang itu pecah. Kurasa itu pecah di sepanjang bagian ini. Bisa kau balikan? Jika aku punya waktu. Wah, ini terlihat seperti batu biasa. Lihatlah. Aku sendiri tidak percaya. Di sini, saat Musa memukul bukit batu, air keluar bagi bangsa itu. Di sini, saat Tuhan menyuruh mereka masuk dan menduduki negeri itu, mereka minta mengirim 12 pengintai dulu yang diizinkan Tuhan. Saat mereka kembali setelah 40 hari membawa contoh hasil bumi yang subur, mereka juga bicara dengan ketakutan tentang penduduk negeri itu.
10 dari 12 pengintai melaporkan bahwa penduduknya bertubuh sangat besar sehingga kami merasa seperti belalang di mata kami sendiri dan juga di mata mereka. Mendengar laporan itu, bangsa itu memberontak. Dalam ketakutan, mereka lupa mukjizat besar yang Tuhan lakukan demi mereka. Tuhan berfirman karena ketidakpercayaan mereka, semua yang berusia 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun dan tidak masuk tanah perjanjian. Semua kecuali Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang berkata mereka percaya bangsa Israel harus masuk. Di sini juga terjadi pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram yang cemburu pada Musa dan Harun, mencoba menggulingkan pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Rencana ini berujung pada konfrontasi di pelataran kemah suci. Kemuliaan Tuhan tampak, dan Musa serta Harun disuruh Tuhan untuk memberitahu bangsa itu agar menjauh dari para pemberontak. Lalu bumi terbelah dan menelan Korah, Datan, dan Abiram beserta seluruh keluarga dan harta benda mereka. Kemudian 250 orang yang bersekutu dengan mereka habis dilahap oleh api. Maknanya sudah jelas. Menolak mereka yang telah ditetapkan oleh Tuhan tidak akan ditoleransi oleh Tuhan. Untuk memberi bukti lebih lanjut tentang siapa yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin keimaman, setiap suku diperintahkan mengambil tongkat dan menuliskan nama suku mereka di atasnya. Tongkat-tongkat ini diletakkan di dalam kemah suci di depan tabut perjanjian. Tongkat yang bertunas akan menjadi bukti bahwa Tuhan telah memilih suku itu untuk jabatan imam. Tongkat Harun berbunga dan bahkan menghasilkan buah badam. Tuhan lalu menghukum bangsa Israel kembali ke padang gurun, di mana mereka mengembara selama 40 tahun. Di akhir 40 tahun pengembaraan, mereka kembali ke Kadesh saat bersiap untuk akhirnya memasuki tanah perjanjian. Tapi itu bukan peristiwa yang sepenuhnya menggembirakan, karena di sini Miriam, saudara perempuan Musa, wafat. Tak jauh dari Kadesh terdapat Gunung Hor, tempat di mana Harun meninggal dunia. Namun yang terpenting, saat mereka tiba, aliran air telah berhenti mengalir dan orang-orang kembali bersungut-sungut. Tuhan menyuruh Musa bicara pada bukit batu itu, tapi dengan kesal Musa berkata, "Dengarlah, hai para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Lalu dia memukulnya 2 kali. Tuhan lalu memberitahunya bahwa karena hal ini, dia tidak akan diizinkan memimpin bangsa itu ke tanah perjanjian. Terlepas dari semua yang Musa lakukan selama 40 tahun, dia tidak taat sekali ini saja, dan Tuhan tidak memandang bulu. Musa terus memimpin bangsa itu ke perbatasan tanah perjanjian, dan di sana Tuhan memperlihatkannya dari kejauhan. Namun kemudian dia wafat.